Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pramunabari dengan NIM 242410103035 dari Teori Bahasa dan Otomata kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari soal CFG dan CNF. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3, di mana di sini dari opsi pilihan ini manakah bentuk yang bentuk yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk CNF. Nah, di sini kita analisis dulu. Untuk yang A itu simbol non terminal A menghasilkan simbol terminal A dan simbol non terminal B. Untuk yang B ini itu simbol non terminal A menghasilkan dua simbol non terminal BC. Untuk yang C ini simbol non terminal A menghasilkan tiga simbol non terminal BCD. Untuk yang D ini itu B, simbol non terminal B menghasilkan MT. Di mana B ini bukan simbol awal. Jadi untuk aturan produksi yang valid itu adalah jawaban yang B, karena di sini simbol non terminal A menghasilkan dua simbol non terminal. Karena dari bentuk normal Chomsky atau CNF ini ada ada dua syarat utama, yang dimana itu yang pertama untuk simbol non terminal seperti A itu menghasilkan dua simbol non terminal seperti BC, yang dimana itu di satu non terminal menghasilkan dua non terminal. Dan untuk yang kedua itu satu di mana simbol non terminal menghasilkan satu terminal saja. Nah, sedangkan di opsi ini yang benar itu hanya di jawaban yang B, karena ini sudah tidak valid, ini juga tidak valid karena menghasilkan tiga simbol non terminal, dan ini tuh empty atau simbol tidak valid kecuali itu simbol awal. Selanjutnya di sini untuk nomor nomor 5 di sini untuk sebuah string W dan panjang W sama dengan n lebih besar sama dengan 1. Berapa tepatnya jumlah langkah derivasi yang diperlukan dalam tata bahasa CNF? Di sini dari opsi pilihannya jawabannya itu yang A n langkah, yang B n 1 langkah, yang C 2n 2n langkah, yang D 2n min 1 langkah. Nah, jadi untuk string dengan panjang n itu jumlah langkah derivasi dalam CNF selalu tepat 2n min 1. Hal ini dapat dijelaskan dengan dua komponen utama. Yang pertama itu diperlukan n langkah untuk menghasilkan terminal-terminal melalui produksi simbol terminal A menghasilkan satu terminal A. Yang kedua itu diperlukan n-1 langkah untuk menggabungkan non-terminal melalui produksi simbol non-terminal A menghasilkan dua simbol non-terminal BC. Jadi untuk selanjutnya di sini untuk soal nomor 6, manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk GNF? Jadi untuk bentuk normal GNF itu memiliki requirement yang sangat spesifik. Jadi setiap produksi itu harus mengikuti pola. Jadi dari dari pilihannya di sini A menghasilkan B, A yang B itu simbol nominal A menghasilkan simbol nominal A dan terminal A. Untuk yang C itu simbol nominal A menghasilkan satu terminal A dan dua simbol terminal BC. Dan yang D itu S menghasilkan nanti. Jadi dari pilihan yang ada itu jawaban yang benar itu dari jawaban yang D. Karena itu hanya valid untuk simbol awal dalam kondisi tertentu. Dan untuk yang jawaban A ini tidak valid karena diawali dengan simbol non terminal. Untuk yang B juga sama, diawali dengan simbol non terminal dan karena mengandung rekursi kiri. Dan untuk yang C ini itu karena ini juga valid sebenarnya. Ini valid karena ini diawali terminal diikuti juga dengan simbol non terminal yaitu BC. Ini benar. Untuk jawabannya nomor 6 adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 7 di sini, apa prasyarat kritis yang harus dihilangkan dari CFG sebelum mengkonversinya ke GNF? Yang di sini ada opsi jawaban untuk yang A produksi unit, yang B rekursi kanan, yang C rekursi kiri, dan D simbol yang tidak dapat dijangkau atau reachable. Untuk yang C ini, untuk yang nomor 7 itu jawabannya adalah C atau rekursi kiri.
Kenapa rekursi kiri? Karena sebelum melakukan konversi ke bentuk normal gray batch, eh, ada satu prasyarat kritis yang harus dipenuhi, yaitu eliminasi rekursi kiri. Rekursi kiri dalam bentuk simbol non terminal A menghasilkan simbol non terminal A dan satu terminal A akan menghambat konversi langsung ke GNF. Itu karena yang pertama menghalangi produksi untuk diawali dengan terminal. Yang kedua itu menciptakan circular dependensi dalam derivasi. Jadi untuk proses eliminasi itu melibatkan yang pertama identifikasi produksi rekursif kiri, yang kedua itu pengurutan non terminal secara sistematis, yang ketiga substitusi dan transformasi menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi meskipun eliminasi produksi unit dan simbol tak berguna juga penting, eliminasi rekursi kiri merupakan prerequisite yang absolut untuk konversi GNF. Selanjutnya di nomor 10, apa perbedaan filosofis mendasar antara CNF dan GNF? Jadi di sini untuk opsi jawabannya yang pertama CNF berfokus pada analisis sequential, dan F berfokus pada analisis struktural. Yang ke B itu CLF berfokus pada struktur rekursif, non biner, dan F berfokus pada proses derivasional sekuensial atau outputnya terminal per langkah. Yang C itu CNF hanya dapat mempresentasikan sebagian dari bahasa bebas konteks. Untuk GNF dapat merepresentasikan semuanya. Yang D itu tidak ada perbedaan filosofis karena keduanya itu hanyalah format yang berbeda untuk tujuan yang sama. Untuk jawaban nomor 10 saya menjawab di opsi jawaban yang B, yang dimana CNF berfokus pada struktur rekursif non biner, sedangkan GNF berfokus pada proses derivasional sekuensial, output terminal per langkah. Di bentuk normal Chomsky dan Gilbert itu memiliki perbedaan filosofis yang mendasar. Jadi untuk CNF itu berfokus pada struktur rekursif dengan karakteristik itu ada 3 macam. Yang pertama menghasilkan konvers biner, yang kedua optimasi untuk analisis bottom up, yang ketiga digunakan untuk algoritma CK. Sedangkan untuk GNF itu berfokus pada proses derivasional dengan juga sama 3 karakteristik. Yang pertama menghasilkan terminal setiap langkah, yang kedua optimasi untuk konstruksi PDA, yang ketiga itu cocok untuk analisis top down. Jadi perbedaan yang barusan saya sebutkan itu mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam menganalisis bahasa bebas konteks, yaitu CNF melalui struktur hierarkis, sedangkan GF melalui urutan deviasi. Nah, di sini saya sudah memberikan sedikit kasus penyederhanaan dari CFG dan CNF. Jadi di sini dari contoh CFG-nya di sini S menghasilkan satu terminal A dan satu simbol terminal B, dan juga menghasilkan satu terminal B dan satu non terminal A. Untuk yang A ini menghasilkan satu terminal A dan menghasilkan satu terminal A dan satu non terminal S, dan menghasilkan juga satu terminal B dan dua simbol non terminal AA. Untuk yang B ini menghasilkan satu terminal B dan menghasilkan satu terminal B dan satu non terminal S, dan menghasilkan juga satu terminal A dan dua simbol non terminal BB. Selanjutnya di sini langkah-langkah konversi. Jadi yang pertama itu menambahkan simbol untuk terminal. Jadi di sini ada X menghasilkan satu terminal A dan Y menghasilkan satu terminal B. Nah, setelah ini menambahkan simbol baru untuk terminal. Selanjutnya setelah menambahkan simbol baru itu disubstitusikan terminal ke produksi panjang. Jadi dari yang sebelumnya contoh CFG-nya gini, maka X dan Y itu disubstitusikan menjadi masuk ke dalam terminalnya, masuk ke dalam produksinya. Setelah itu uraikan produksi dengan lebih dari 2 non terminal. Di sini dari A menghasilkan YAA itu introduksi non terminal baru D. Hasilnya A itu menghasilkan Y dan D. Dan D itu menghasilkan A. Untuk B menghasilkan XBB introduksi non terminal baru E.
hasilnya B menghasilkan XE dan E menghasilkan BB. CFG final dalam bentuk CNF itu S menghasilkan XB dan menghasilkan YA, A menghasilkan A, menghasilkan XS dan menghasilkan YD. Untuk B menghasilkan B, menghasilkan YS dan menghasilkan XE. Dan X menghasilkan A, Y menghasilkan B, D menghasilkan AA, dan E menghasilkan BB. Jadi untuk semua produksi itu memenuhi salah satu bentuk. Jadi untuk ini A menghasilkan BC itu dua terminal, S itu menghasilkan XB, Y menghasilkan YA, D menghasilkan AA, dan E menghasilkan BB. Untuk A menghasilkan A satu terminal itu A menghasilkan A, B menghasilkan B, X menghasilkan satu terminal A, dan Y menghasilkan satu terminal B. Nah, di sini ada contoh soal untuk eh, CNF dan GNF. Nah, di sini ada string AAB, jadi derivasi dulu S menghasilkan XB. Nah, di sini X-nya itu kan di sini kan AB. Nah, itu A itu kan X menghasilkan A, maka A-nya diubah jadi X dan di sini XB, XB di sini A, X jadi X-nya itu jadi A, B, dan B-nya itu jadi XE. XE dan XE-nya ini menghasilkan BB dan XB itu akan menghasilkan AABB dan BB itu akan menghasilkan YB dan YB ini akan menghasilkan AABBB dan AABBB itu akan menghasilkan AABY dan Y-nya itu akan menghasilkan B. Nah, ini untuk pohonnya X itu akan menghasilkan XB dan X itu akan turun menjadi A dan B itu akan menghasilkan X dan E dan X itu menghasilkan B menghasilkan A dan E itu akan menghasilkan B dan menghasilkan B. Nah, B ini akan menghasilkan Y dan B ini akan menghasilkan Y. Nah, terus untuk Y ini akan menghasilkan B dan Y akan menghasilkan terminal B. Sekian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.